Realisasi program pemerintah Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan diduga fiktif dan tidak transparan. Pasalnya, program yang dialokasikan melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2022 sampai 2024. Terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan realisasi. Minimnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola sumber anggaran nampak jelas saat tim menelusuri kepada beberapa ketua RT desa setempat. Saat dikonfirmasi, beberapa ketua RT tidak pernah mengetahui kucuran anggaran belanja yang diperuntukkan untuk beberapa program. Selain itu, mengenai adanya anggaran perjalanan dinas PKK desa terindikasi adanya dugaan manipulasi. Sedangkan mengacu pada realisasi alokasi dana desa pada tahun anggaran 2022 sampai 2024, pemerintah Desa Sukaraja mengalokasikan untuk program desa sebesar 1 miliar rupiah per tahunnya. Pada tahun anggaran 2022, pemerintah desa mengalokasikan untuk pembinaan PKK sebesar 22 juta rupiah, bantuan perikanan sebesar 15 juta rupiah, serta peningkatan produksi tanaman pangan berupa alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi jagung sebesar 92 juta rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2023, pemerintah desa mengalokasikan untuk pemeliharaan jalan usaha tani sebesar 100 juta rupiah, pembinaan PKK sebesar 29 juta rupiah, serta 5 item program penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau lumbung desa sebesar 215 juta rupiah. Pada tahun anggaran 2024, pemerintah desa kembali mengalokasikan untuk 2 program penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau lumbung desa sebesar 181 juta rupiah. Selamat siang, Bu. Siang. Izin Bu, kita mau mempertanyakan sedikit masalah Desa Sukaraja, Bu ya. Ya. Tahun 2022 sampai 2024, Bu. Nah, itu sudah ada belum, Bu, bantuan alat pertanian dari desa? Kalau dulu ada pernah ada di balai desa dulu memang ada semacam kayak ada untuk bibit padi dulu, setahu saya dulu memang pernah ada dulu. Ada berapa periode dulu itu ya? Pernah ada itu. Pernah ada, Bu ya? Iya. Nah, Karena Gapoktan itu ngomong sama saya, ke Gapoktannya itu dulu. cuman banyaknya, Bu, nggak tahu berapa? Nggak tahu saya. Ya. Cuman ada, Bu ya? Ya ada dulu. Nah, terus untuk perikanan sendiri, Bu? Nah kalau perikanan Belum tidak mengetahui sama sekali. Tapi ada nggak, Bu? Ya ada, tapi ke Bu Lurahnya kita nggak tahu. Kalau untuk ke masyarakat belum. Oh, setahu Ibu punya lurah pribadi. Ya Ah, terus jalan usaha tani, Bu? ada. Ada. Ya. Itu di mana, Bu? Di Jalan Gang mau ke Butok itu satu. Nah sama gang, tapi itu drainase ya buat jasa saluran air ke Butok juga yang sebelah sana di Dusun 2. Itu setahu saya, yang RT 1 di sini, yang Gang Butok sini, ke belakang di samping SDN 1. Untuk lumbung desa, Bu, ada nggak, Bu? Kalau lumbung desa belum ada, Bu ya? Belum ada. Nah, ataupun bantuan peternakan belum ada? Belum ada. Belum. Nah, tadi Ibu bilang Ibu pernah menjabat ketua PKK, Bu ya? Ya. Itu berapa tahun, Bu? Dari tahun 2000 berapa ya? 2001 Pak juga saya. Udah lama, Bu ya? Udah. Pokoknya saya berhentinya pas saya lahiran anak saya ini udah 2 tahun. Nah, tadi yang disampaikan sama Ibu itu yang ada yang nggak di bayarkan sama kepala desa itu apa, Bu? Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Ya. Sampai Ibu keluar nggak dibayar, Bu? Enggak. Itu alasan dari Ibu Lurah sendiri apa, Bu? Kalau setiap saya datang ke dia, dana itu belum cair. Dan sampai sekarang nggak ada kabar beritanya lagi, dan dia pun tidak pernah menemui saya bagaimana rinciannya. Terus dia menanyakan surat perjalanan dinas saya, ya saya liatin sama dia. Ya kata dia, pas saya lihatkan, kata dia dananya belum cair. Ya sudah sampai situ aja, sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Jadi yang nggak dibayarkan masalah perjalanan dinas itu bukan Ibu sendiri ya? Bukan. Nah, Bukan. masih ada lagi korban yang lain, Bu? Masih ada lagi. Mama. Nah, sebelumnya saya dulu pernah jadi anak buah PKK juga. Sebelum saya menjabat ketua PKK itu Bu Eti. Oh, itu nggak dibayarkan juga? Nggak dibayarkan juga.
Nah, seperti Ibu sampaikan tadi Bu, rumah Ibu pernah kena musibah Bu, seperti apa? Kan ada hujan angin tengah malam sampai asbesnya terbang dulu itu. Ya kita kehujanan lah di rumah itu. Nggak ada itu Bu bantuan dari desa? Nggak ada. Nah, sementara Ibu kan sudah mengabdi di desa Bu ya? Iya. Itu apa alasan kepala desa nggak bantu Bu? Ya karena saya itu tidak menghubungi dia. Dia tersinggung kenapa dari kecamatan datang langsung ke sini meninjau. Saya tidak mau. Sedangkan saya menghubungi dia, nomor dia tidak aktif malam itu karena hujan, petir, guruh itulah. Mungkin karena nggak aktif nomornya itu. Baik Bu. Harapan ke depan Bu untuk desa Sukaraja ini seperti apa Bu? Ya mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih maju, masyarakatnya pun lebih makmur dari segi apapun bidangnya bisa terpenuhi. Sementara saat akan dikonfirmasi, Kepala Desa Sukaraja belum bisa dihubungi untuk diklarifikasi lebih lanjut. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, tim media Republika masih mencoba untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pemerintah desa dan pihak Kecamatan Palas serta pihak terkait. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Heriadi mengabarkan.